Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Alarik Muhammad dari kelompok MMD 40 Desa Dauhan, Filkom Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Spreadsheet untuk melakukan pendataan ibu hamil untuk kepentingan posyandu. Pertama, unduh aplikasi Google Spreadsheet dari Play Store. Kemudian, buka aplikasi Spreadsheet dan daftar di kanan atas. Jika Anda sudah daftar ke akun Posyandu Dauhan, maka file database akan sudah muncul di tampilan utama, di bagian terakhir dibuka oleh saya. Cari berkas yang ingin Anda kunjungi, lalu tekan berkas tersebut. Jika belum melakukan login, maka Anda bisa membuka berkas database menggunakan tautan yang sudah diberikan melalui sosial media. Bentuknya seperti ini. Di sini, kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilan layar dengan cara menggerakkan dua jari dalam bentuk mencubit, keluar ataupun ke dalam untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layar. Kita juga bisa menggerakkan layarnya secara bebas. Jika dilihat, pada tampilan layar utama, ada beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, yang kedua, nama ibu hamil, yang ketiga, NIK ibu hamil, yang keempat, nomor telepon ibu hamil, yang kelima, HPHT, yang keenam, nama suami. Yang ketujuh, RT RW, tempat tinggal ibu hamil. Yang kedelapan, dusunnya. Dan yang terakhir, kesembilan, kehamilan anak ke berapa. Baiklah, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, cara mengisi. Cara mengisinya adalah dengan cara menekan baris dari kolom yang ingin kita isi hingga tampilannya seperti ini. Kemudian lihatlah ke bawah layar. Ada bagian di mana kita bisa masukkan teks atau formula. Di sana kita bisa mengisi sel berikut dengan apapun yang kita inginkan. Dalam konteks ini, kita ingin mengisinya dengan nama ibu hamil. Kita masukkan nama contoh. Jika namanya sudah diketik, maka tekan saja tombol centang yang berwarna hijau di sebelah kanan. Kemudian, untuk menetapkan atau memastikan perubahan, tekanlah centang atau checklist yang berwarna hijau di atas kiri layar. Dengan itu, kita berhasil mengisi nama ibu hamil nomor 1. Prosesnya sama untuk mengisi sisanya. Nah, jika tampilan keyboard Anda seperti di bawah ini, di mana tidak ada huruf abjad sama sekali, kita bisa menekan tombol abjad yang lokasinya di atas centang hijau di sebelah kanan. Dengan itu, kita bisa menampilkan tampilan keyboard kita yang biasa. Dan sama untuk sebaliknya. Untuk mengisi dusun, caranya mudah. Kita tekan kotak di sini. Kemudian ia akan muncul panel baru dari bawah. Dan panel ini berisi daftar dusun-dusun yang sudah disiapkan oleh panitia yang membuat spreadsheet ini. Tugas kita di sini hanya untuk memilih dusun mana yang benar dengan ibu hamil yang sudah kita tulis namanya. Jika sudah selesai, maka tekan checklist hijau yang berada di atas kiri layar. Dengan ini, kita sudah mengisi nama ibu hamil, NIK ibu hamil, nomor telepon ibu hamil, dusunnya, dan juga kehamilan anak keberapanya. Kita bisa melanjutkan ini kepada nomor-nomor berikutnya.
Nah, saya telah mengisi 3 nama palsu. Dari sini, kita bisa melakukan pencarian nama tanpa harus mencari secara manual. Bagaimanakah caranya? Tekan tombol titik 3 yang berada di atas kanan layar, kemudian tekan cari dan ganti, tepat di bawah komentar. Di sini, kita bisa mengetik nama yang ingin kita cari tanpa harus mencarinya secara manual. Semisalnya, kita ingin mencari nama Ibu Rosa. Nah, di sini sudah terlihat jelas yang bernama Rosa. Jika sudah, tekanlah centang hijau yang berada di atas kiri layar. Bagaimanakah cara mengubah data yang sudah ditulis? Caranya sama seperti ketika ingin menambahkan data. Semisalnya, kita ingin mengubah nama ibu hamil yang kedua. Kita tekan sekali, kemudian kita tekan bagian yang ada di bawah. Kemudian kita ganti, kita ketik saja namanya apapun itu. Jika sudah selesai, tekan checklist hijau yang berada di kanan layar. Kemudian checklist hijau yang berada di atas kiri layar untuk menetapkan perubahan. Bagaimana cara kita menghapus data? Misalnya, NIK ibu hamil yang nomor 1 ingin kita hapus. Caranya adalah untuk menekan lama. Jika tidak ada tombol hapus, maka tekan titik 3 yang ada di kanan. Kemudian pilih opsi hapus. Jika sudah selesai, tekan tombol centang alias checklist hijau di atas kiri layar. Di atas layar ada 2 tombol, yaitu panah mengarah ke kiri dan mengarah ke kanan. Yang mengarah ke kiri fungsinya untuk mengulang perubahan. Maka jika perubahan terakhir adalah menghapus data, jika kita tekan tombol berikut, data akan kembali dan tidak lagi dihapus. Sedangkan tombol yang mengarah ke kanan, yaitu untuk memulihkan perubahan yang sudah diulang. Artinya, jika perubahan alias hapusan data kita telah dikembalikan atau dipulihkan, maka dengan menekan tombol ini, penghapusan akan terjadi lagi dan data akan terhapus sekali lagi. Baiklah, dengan itu kita sudah bisa mengisi database. Namun, database ini hanya untuk 1 bulan. Bisa dilihat di bagian bawah layar. Di sana ada halaman. Saat ini kita di halaman yang berjudul bulan. Yang pertama, kita harus mengganti nama tersebut menjadi nama bulan yang benar. Kita buatkan contoh saja, semisalnya bulan ini Januari, kita namakan halaman ini untuk bulan Januari. Caranya adalah tekan sekali, kemudian kita tekan tombol yang berjudul ganti nama. Di sini kita bisa menamakan halaman tersebut dengan judul Januari. Jika sudah, kita bisa menekan tombol OK untuk menetapkan perubahan. Nah, bisa dilihat labelnya sudah berubah dari bulan menjadi Januari. Tetapi karena halaman ini hanya untuk bulan Januari, jika kita ingin menambahkan halaman untuk bulan berikutnya, caranya adalah dengan cara kita menduplikasi atau menggandakan halaman ini. Caranya adalah tekan sekali lagi label halaman ini, kemudian tekan tombol yang berjudul duplikasikan. Nah, sudah muncul tuh halaman baru yang berjudul Copy of January. Namun, karena ini masih cerminan dari halaman Januari, tugas kita adalah membersihkan dan juga menghapus data yang ada di Januari dan juga menamakan ulang agar kita bisa tahu bahwa ini adalah halaman untuk bulan Februari. Yang pertama, kita namakan. Caranya adalah tekan lagi tombol halaman yang ada di bawah. Kemudian, tekan tombol yang berjudul ganti nama. Kita akan ganti menjadi Februari. Tekan tombol OK dan bisa dilihat halaman ini judulnya sudah berubah menjadi Februari. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus nama ibu hamil hingga kehamilan anak keberapanya agar
terlihat kosong lagi, semisalnya kita ingin menghapus dari nama Raisa hingga kehamilan anak ketiga, caranya adalah kita pilih sel yang pertama, yaitu Raisa, dan juga bisa dilihat pada sel Raisa terdapat 2 lingkaran hijau. Kita tarik lingkaran yang bawah kanan karena kita ingin memilih yang ada di bawah dan atau yang ada di sebelah kanan sel yang sudah kita pilih. Setelah itu bisa kita tarik hingga tabel manapun. Seperti yang sudah saya contohkan, kita ingin memilih hingga kehamilan anak ketiga. Kemudian dari situ kita harus apa? Untuk menghapusnya, kita tekan, kemudian kita tekan hapus. Jika sudah dihapus, maka tekan tombol centang hijau di atas kiri layar untuk menetapkan semua perubahan. Dengan itu, kita berhasil menggandakan halaman untuk bulan Februari. Hal ini bisa diulang untuk bulan-bulan selanjutnya. Jika sudah melakukan pengisian data, jangan lupa pastikan lagi semua datanya benar dan juga pastikan semua perubahan sudah disimpan. Jika sudah, maka kita dapat keluar dari berkas database dengan cara menekan tombol kembali, tombol yang mengarah ke kiri di atas kiri layar.